Ternyata dugaan saya itu memang benar. Ketika Demokrat gagal koalisi, yang dipersalahkan bukan Surya Paloh, bukan Anies Rashid Baswedan, tetapi Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTube-ku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai, salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Sainai. Pada hari ini, Rabu 6 September 2023. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam muatan video saya kali ini, saya ingin menghadirkan kembali tuduhan kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat sampaikan bahwa gagalnya koalisi perubahan ujung-ujungnya Jokowi yang disalahkan. Ketika Demokrat menarik dukungan terhadap Bapak Anies Rashid Baswedan dan memutuskan untuk keluar dari koalisi perubahan, mereka sampai-sampai mencampakkan Anies Rashid Baswedan dan Nasdem sebagai pengkhianat. Tetapi yang dipersalahkan itu bukan Surya Paloh. Yang dipersalahkan itu bukan koalisi perubahan. Yang dipersalahkan itu bukan Anies Rashid Baswedan. Kembali lagi ke istana. Yang dipersalahkan adalah Bapak Joko Widodo. Statement ini dinyatakan oleh Profesor Dungu, manusia dungu. Siapa lagi kalau bukan Rocky Gerung? Rocky Gerung dalam analisanya, dalam pendapatnya, dia mengatakan bahwa gagalnya Demokrat untuk mendukung Anies Rashid Baswedan dan juga keluarnya Demokrat dari dari koalisi perubahan ini disebabkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Dalam tanda kutip, ada cawe-cawe dari Bapak Jokowi. Tapi ya, kita tahulah siapa itu Rocky Gerung yang sesungguhnya. Dari dulu memang dia selalu membuat keributan, selalu mengadu domba, selalu membuat kegaduhan, selalu mencaci maki dan menghina Dina. Saya berharap semoga Rocky Gerung ini tidak mengalami nasib yang sama seperti Cak Nun. Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita terlebih dahulu mendengar cuplikan-cuplikan video berikut ini, dan nanti di akhir video, saya akan mencoba untuk memberi tanggapan. Mari kita simak bersama-sama. Yang saya takutkan nanti, kalau ada yang gagal koalisi, nanti yang dituduh istana lagi, ini istana. Ya padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan, menuduh Presiden, istana, Jokowi, paling enak itu. Paling mudah dan paling enak. Ada lagi nanti, mungkin untuk Pilpres, nanti bisa seperti itu lagi. Ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan, ternyata tidak bisa.
tuduh lagi presiden itu ikut-ikutan, istana ikut-ikutan, kekuatan besar ikut-ikutan. Lah urusannya apa dengan saya? Hati-hati nanti, karena ini yang pengen ikut pilpres kan banyak. Padahal calonnya nggak tahu nanti bisa 4 pasang, 3 pasang, atau 2 pasang, nggak ngerti kita. Ya kalau hanya 2 pasang berarti yang lain kan nggak bisa ikut. Atau 3 pasang yang lain kan nggak bisa ikut. Itu enaknya jadi presiden. Jadi kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan dengan mudah? Kan enggak. Partai itu orang pinter-pinter semua. Orang pinter-pinter semua. Masa gampang sekali digitukan, kan enggak mungkin. Jangan juga nanti ada partai yang pengennya koalisi dengan sana, enggak bisa masuk ke sana. Ada, nanti pasti ada seperti itu. Karena tidak lolos, langsung tunjuk-tunjuk. Itu istana ikut campur, kekuatan besar ikut campur, kekuatan besar intervensi. Saya itu nggak ngerti apa-apa masalah ini. Jadi nggak bisa yang namanya kita itu ikut-ikutan mengintervensi apalagi, nggak ada. AHY itu dikeluarkan dari radar Anies Baswedan bukan karena keinginan Anies, tapi karena keinginan Surya Paloh. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri itu. Kita tahu bahwa sejarah penyingkiran AHY itu adalah juga bagian dari cawe-cawe Jokowi. SBY sebetulnya bisa bilang bahwa ini soalnya bukan sekedar Surya Paloh yang berkhianat atau Anies yang berkhianat, tapi memang ini keinginan dari Presiden Jokowi. Caimin itu adalah faktor liability di dalam ide perubahan, dan itu bisa memberatkan Anies, dan sangat mungkin juga Anies batal caleg kalau sehari sebelum mendaftar itu Caimin dipanggil KPK, kan itu dasarnya kan. Ya, kita mesti lihat peluang itu, kan ini nggak ada yang final dalam politik. Jadi saya menganggap Demokrat mungkin lagi menunggu waktu sehingga ada realignment lagi. Bisa aja Anies balik lagi pada AHY misalnya. Kan ini bukan sesuatu yang sudah dipastikan tuh. Deklarasi koalisi atau deklarasi pasangan capres antara Anies dan Caimin di Surabaya itu ya deklarasi aja, bukan satu hal yang udah pasti bahwa ini capres yang akan dimajukan ke 2024. Bisa aja seminggu sebelum itu kok ada perubahan politik. Semua ini terjadi karena keinginan Jokowi untuk punya tangan bahkan di kalangan oposisi. Dan yang paling penting sebetulnya dari awal kita lihat bahwa gelagat Pak SBY berseberangan dengan Jokowi itu dianggap Jokowi sebagai upaya untuk menghalangi dinasti dia. Maka Jokowi pasti cari cara supaya AHY tidak masuk di dalam komposisi Anies. Mungkin saya menduga bahwa Anies itu mengambil risiko kendati dia tahu bahwa setiap saat Caimin itu bisa diperkarakan. Kalau misalnya Anies makin kuat, tentu Jokowi nggak mau Anies makin kuat kan. Karena itu bahaya bagi Jokowi nanti. Karena itu ditap Caimin sebagai tali pengekang dari kuda liarnya Anies. Saya anggap ini nasi belum jadi bubur, nasi masih bisa jadi nasi goreng. Ini semua gara-gara 0% ditolak Jokowi. Mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tidak memegang komitmen dan janji-janjinya. Nah, sekarang saja tidak sidik, tidak amanah, tidak memegang komitmennya. Bagaimana nanti kalau menjadi pemimpin dengan kekuasaan yang besar? Rakyat akan diapakan? Sebenarnya saya tidak ingin menanggapi secara detail ini semua. Saya sangat hormat kepada Pak SBY. Beliau adalah panutan, beliau adalah presiden yang sudah mengabdi 10 tahun, teladan. Dalam hal ini ada beberapa fakta yang terpaksa saya harus sampaikan di sini.
bahwa pada ini makanya disebut dengan suratan takdir, Allah Maha mengatur. Pada mulai weekend, jadi ini saya buka tanggalan ya supaya tidak salah. Mulai 27, 28, 29, jadi Minggu, Senin, Selasa itu percakapan intensif di tim 8. Dan pada tanggal 28 itu sudah ketemu situasi terjadi perbedaan pandangan yang tidak bisa dipertemukan. Apa perbedaan pandangannya? Saya mulai dari bulan Juni. Pada bulan Juni itu saya sampaikan kepada Pak Surya Paloh, Nasdem, PKS maupun Demokrat, bahwa dari semua opsi wakil yang ada, yang tersedia sekarang adalah AHY. Saya sampaikan ke Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh ketika saya mendengar itu, beliau tidak menolak, tapi beliau mengatakan begini, itu adalah opsi yang boleh kita lakukan pencalonan di ujung, tapi tidak sekarang. Oke? Kemudian PKS memahami bahwa pilihannya memang AHY, yang tersedia AHY, kemudian Demokrat juga begitu. Lalu Pak Surya Paloh waktu itu bilang nanti kita bahas sesudah Bung Anies pulang haji. Oke? Saya berangkat haji. Nah, sesudah pulang haji, mulai dari sisi Demokrat berharap itu segera dideklarasikan, segera disepakati. Dari sisi Nasdem tidak bersedia. Nama itu tidak ditolak, tetapi tidak dideklarasikan sekarang. Dicoba, dicari penjembatan sampai akhirnya tidak ketemu. Dan puncaknya itu pada hari Selasa, malamnya Selasa ada pertemuan yang mereka tidak tahu terjadi perbedaan ini. Di situ, di tim 8, utusan Demokrat dan utusan PKB terjadi perbedaan pandangan yang sangat keras, bahkan sampai gebrak meja di situ. Apa perbedaannya? Perbedaannya begini, Demokrat menginginkan ditetapkan segera, Nasdem menginginkan ditetapkan nanti sambil menunggu. Menunggu apa? Menunggu siapa tahu ada opsi lain. Tapi kalau ditanya opsinya apa, juga nggak bisa jawab. Tinggal kita tunggu aja, siapa tahu ada opsi. Kita tidak tahu. Jadi kenapa harus buru-buru, ya? Dan perbedaan itu kemudian tidak ditemukan. Sampai gebrak meja nih. Sampai keras sekali. Karena ada beberapa statement-statement yang dirasa kurang tepat. Dan malamnya, tanggal 28 malam, ini saya ada teksnya. Saya kirim WA kepada Pak Sudirman Said, utusan saya di sana. Saya sampaikan kepada beliau, boleh saya bacakan? Ya. Sorry, ini 28 atau 29 Mas Anies? Jadi ini hari Senin malam. Hari Senin malam. Jadi kan mulai Minggu, Senin sudah terjadi perbedaan. Ya. Puncaknya berakhir di Selasa sore. Oke. Pada 28 saya katakan begini. Pada Pak SBY disampaikan apa adanya. Nasdem tidak bersedia mendeklarasikan segera. Pada Pak SBY disampaikan apa adanya. Demokrat bersiap permisi bila tidak deklarasi segera. Terus saya tulis, semoga Allah turunkan petunjuk kepada semua. Ini saya kirim Senin malam, tanggal 22. Senin malam jam 22. Pagi-pagi Pak Sudirman dengan Pak Dadang, utusan saya datang. Dia mengatakan, Mas, ini benar, nggak mau dijembatani lagi. Saya bilang, sudah. Ini kita sudah usahakan menjembatani, tidak ketemu. Sudah, sekarang kita serahkan pada Allah. Ya, serahkan pada Allah, tawakal Allah. Dan mereka bilang, Mas, ini artinya Mas Anies nggak dapat kendaraan loh. Artinya nggak dapat kendaraan. Ini Demokrat kalau disampaikan ini, berarti Demokrat potensinya akan keluar. Mau apa lagi? Ini kenyataan. Dan saya melihat bahwa jelas sikap Pak Surya Paloh tidak menolak AHY, tapi tidak mau sekarang. Sisi lain Demokrat menginginkan harus sekarang. Dan pada pertemuan hari Jumat malam dengan Pak SBY, beliau menyebut tanggal. Beliau meminta supaya sebelum tanggal 3 ada deklarasi. Selesai pertemuan dengan Pak SBY, saya bilang kepada semua, jangan pernah keluar kata tanggal 3 itu. Kenapa? Karena kalau itu disebut dan tidak terlaksana, maka kita tidak melindungi nama baik Pak SBY. Karena Pak SBY memberikan deadline. Tapi bila itu dilaksanakan, kita tidak melindungi harga diri yang lain merasa dipaksakan. Tapi terpaksa saya sebut angka tanggal 3 ini, karena disebutkan dalam press conference, akan-akan ada kesepakatan bahwa tanggal 3 ada deklarasi. Jadi, begini pada malam itu, sore itu hari Selasa, sudah terjadi ketidaksepakatan. Dan pertemuan berakhir dengan menyampaikan bahwa Demokrat silahkan bila mau melakukan opsi-opsi lain, sudah selesai, tidak ada kesepakatan di sini. Ini Mas Anies, saya mau mengkelirkan. Jadi Anda katakan bahkan sebelum rame-rame ini, Demokrat pun sudah bersiap, bahkan sudah memberikan ultimatum akan keluar dari koalisi. Ya, itu kan dalam percakapan.
Kawan-kawan di tim 8 ada, bukan keluar koalisi, mereka akan coba exercise lain. Ini mereka menunggu kapan ini keputusannya. Di sisi lain, kita tahu Nasdem bukan menolak AHY, tapi tidak mau dideklarasikan segera. Dan dua ini tidak bisa ketemu. Dan yang tadi Anda sebutkan sudah deadlock sebetulnya. Pada hari Selasa itu sudah Selasa siang maghrib. sudah deadlock. Ya, maka itu. Dan Anda bersiap tidak dapat tiket ketika itu. Ya, Selasa pagi itu sampai Mas Dadang yang dengan Dadang Mas Sudirman, saya dua-duanya bilang, Mas, ini kalau sampai yang Anda tulis itu disampaikan kepada keduanya, kemungkinan Anda nggak dapat tiket. Mas, apa maksud Surya Paloh lapor Jokowi di Istana Kepresidenan usai duetkan Anies dan Cak Imin? Ada yang menarik dari keputusan sepihak Partai Nasdem yang menduetkan Anies Baswedan dan juga Ketum PKB Cak Imin. Ketua Umum Partai Nasdem diketahui menemui Presiden Joko Widodo. By the way guys, apa sih maksudnya Surya Paloh lapor dan menemui Pak Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis petang 31 Agustus 2023. Setelah menduetkan Anies Baswedan dengan Cak Imin, ngapain Pak Surya Paloh lapor Pak Jokowi? Maksudnya apa Pak? Apakah ini yang dimaksud dengan Pak Anies tentang konsep perubahan? Yaitu tunduk kepada Ketua Umum Parpol. Pak Anies ini mau perubahan atau mau jadi petugas partai jilid 2? Dan apa hubungannya Pak SB lapor ke Pak Jokowi setelah menduetkan Anies Baswedan dengan Cak Imin? Kenapa Anda diem aja dan manut aja Pak Anies? Ayo dong bikin cerita lagi, bawa-bawa ibu, bawa-bawa guru spiritual. Ayo Pak Anies, keluarkan skill Anda yang katanya pandai merangkai kata-kata. Demi apa sih Anda Pak Anies mengkhianati ini? Dan ini bawa-bawa ibu dan guru spiritual agar berpasangan dengan AHY. Oke guys, semakin seru ya. Dalam muatan video tadi, banyak hal yang sudah kita dengarkan bersama. Banyak hal yang sudah kita simak. Mungkin kita bisa menganalisa kira-kira dari cerita-cerita tadi, siapakah yang salah? Satu hal yang mau saya tanggapi dalam cuplikan-cuplikan video tadi terkait dengan pernyataan Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa penyingkiran Agus Harimurti Yudhoyono dari koalisi perubahan itu atas dasar cawe-cawe dari Bapak Presiden Joko Widodo. Padahal seorang Presiden Joko Widodo, dia sudah memprediksi, dia sudah menduga, dan prediksi dari Bapak Presiden Joko Widodo ini tidak meleset alias sangat tepat. Jika ada yang gagal koalisi, pasti yang disalahkan istana lagi, Jokowi lagi, kekuasaan besar dari istana dan lain sebagainya. Dan kini Rocky Gerung mulai bersuara bahwa gagalnya Demokrat untuk mendukung Anies Rashid Baswedan serta keluar dari koalisi perubahan ini atas dasar cawe-cawe dari Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tapi begitulah, orang kalau di dalam dirinya sudah terlanjur benci, sekalipun yang dibuat itu baik, akan tetap dilihat bersalah, akan tetap dilihat tidak benar. Salah satu contoh adalah Rocky Gerung. Jadi apapun dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini pasti selalu salah di matanya Rocky Gerung. Tidak ada yang benar. Dan ciri khas manusia seperti ini adalah
manusia yang sedang sakit hati, sehingga di dalam dirinya itu penuh dengan rasa benci. Dan pribadi-pribadi seperti ini adalah manusia-manusia yang tidak tahu bersyukur. Agamanya sejak apa kita tidak tahu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Rocky Gerung itu tidak punya agama. Ya, tidak salah lah kalau memang dia punya karakternya seperti itu. Alkitab saja dia tidak percaya, apalagi yang bisa diharapkan dari orang seperti ini. Manusia-manusia seperti ini bagi saya adalah benalu sebenarnya, sampah dalam negeri ini. Itu fix. Tuhan saja dia tidak percaya. Alkitab saja dia tidak percaya. Apalagi kita sesama manusia. Tetapi begitulah Rocky Gerung. Semoga saja cuplikan-cuplikan video tadi bisa memberikan kita sedikit gambaran. Baik itu yang dijelaskan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan dalam wawancaranya dengan Mbak Nana, maupun yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tadi, bisa menyadarkan kita seorang Joko Widodo yang tidak tahu apa-apa, pada akhirnya dia dituduh bahwa keluarnya Partai Demokrat dari koalisi perubahan ini diinisiasi oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Tentu ini sangat miris. Saudaraku sebangsa dan setanah air, saya berharap bahwa menjelang pemilu 2024 ini, kita semua bisa lebih giat lagi, lebih aktif lagi dalam mempelajari dunia politik ini. Jangan sampai nanti kita konyol. Jangan sampai nanti kita hanya turut rame dalam pesta demokrasi di 2024 nanti. Hal yang paling penting yang mau saya himbau kepada pemirsa sekalian bahwa mari kita pelajari dengan baik rekam jejak dari semua calon presiden saat ini. Rekam jejak itu biasanya kita lihat, kita pelajari dari apa yang telah mereka tanam di masa lalu, apa yang telah mereka buat di masa lalu. Siapa itu Anies Rashid Baswedan ketika dia berkuasa menjadi gubernur DKI Jakarta? Prestasi-prestasi apa saja? Apakah seperti sumur resapan, tugu bambu getah-getih, tugu sepatu? Dan masih ada banyak hal lagi, itu merupakan sebuah prestasi yang bisa kita banggakan dan bisa kita kembangkan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Begitupun sama halnya dengan Prabowo Subianto.
pelanggaran HAM berat yang terus digaungkan sampai saat ini. Prestasi apa yang pernah dibuat oleh Prabowo Subianto? Perlu kita pelajari. Ganjar Pranowo pun sama. Ketika dia menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, prestasi apa yang sudah dia persembahkan untuk Jawa Tengah sehingga itu bisa dijadikan sebagai acuan untuk membangun bangsa dan negara ini. Kelebihan dan kekurangan dari masing-masing capres dan cawapres itu apa? Hal ini sangat penting karena kita memilih pemimpin itu bukan sekedar pilih, tetapi suara kita, satu suara itu sangat menentukan kemajuan bangsa kita di periode 2024 sampai 2029 ini. Saya berharap semoga pemimpin kita ke depan setidaknya bisa bekerja seperti Bapak Presiden Joko Widodo ini, yang tidak pernah mengenal lelah, yang selalu dekat dengan rakyatnya, yang selalu membanting tulang siang dan malam tanpa mengenal waktu. Sehingga orang mengagumi Indonesia, orang bisa melihat kesuksesan yang ada di negara ini, itu karena buah dari kerja keras, bukan buah dari duduk manis dalam ruangan ber-AC, bukan buah hanya omong kosong, bukan buah dari menata kata. Mari kita renungkan baik-baik, kita pikirkan dengan matang, kita persiapkan diri kita dengan baik, agar di 2024 nanti benar-benar kita memilih pemimpin dengan hati nurani kita, dengan akal sehat kita, dan tidak dipaksa oleh siapapun. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Dan mari tetap kita kawal Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo ini sampai di akhir masa tugasnya.